Hey, 이건 우리 이야기 작은 순간에서 시작된 아직 아무 이유 없이 웃던 날 평범했던 하루가 달라져 네가 와서 더 밝아져 내 마음이 더 설레져 사소한 것도 특별해져 네가 여기 있으니까 나나나 우리 둘이 항상 웃고 있지 흐린 날도 어느새 끝으로 가득 차지 어느 때나 달려가 웃음이 멈추질 않아 세상은 잠시 멈춘 듯 우리만 남은 것 같아 라라라 멈추지 마 이 이야기는 아직 시작이야 이 순간이 이렇게 좋다면 끝까지 가보고 싶어 틱톡 시간이 가도 우리 기억은 더 커져가 장난처럼 시작했지만 이젠 진짜가 돼버렸어 가끔은 달라도 이상하게 잘 맞아 조금 서툴러도 그래서 더 좋아 Satu tambah satu dua, dua tambah dua empat, empat tambah empat delapan, delapan tambah delapan 15. Masa 8 tambah 8 15? Terus berapa? Ya coba hitung sendiri. Mami juga gak tahu ya? Tahu, tapi kan itu tugas kamu. Ya elah Mi, tinggal bilang aja. Kalau gitu berarti Mami juga gak tahu. Ih, sini anak. 8 tambah 8 itu 16. Tadi Yupi bilangnya berapa? Kamu jawabnya 15. Loh, iya kah? Ah, yang bener. Astaga, kamu sendiri loh yang bilang. Ya kalau gitu tadi bukan jawabannya. Ya memang itu bukan jawabannya, makanya Mami benerin. Aduh, punya kepala pusing, gak punya kepala serem. Sayang, kamu mau nambah adik nggak? Tapi satu aja bikin naik darah, apalagi dua. Ya, siapa tahu kan 2 adik lebih baik. Enggak, ya mending dapat adiknya yang anggunli. Kalau barbar kayak dia, rungkad atuh Pi. Wah anjay, seksi-seksi bro. Astagfirullah. Au bete. Nih, sini bentar. Mau apa? Bentar doang. Gue mau minta tolong. Gue lagi nugas ih. Bentar doang, ayolah. Penting gak? Banget. Ya udah bentar. Hoi. Apa, A? Cepetan, gue mau nyelesain tugas. Tolong dong matiin lampu. Mager gue. Ah, yang bener aja. Iyalah. Ah, nggak lucu. Bentar doang. No, tinggal lo pencet aja. Selesai. Ah, gue dari bawah, anjir, capek naik ke sini. Lo tinggal berdiri, jalan bentar nyampe. Ya gue mager. Iya, bilangin Mami loh. Mami. Ya, ngatu dia. 1, 2, 3. Sini kamu. Tuh kan. Aduh, percintaan gue gagal. Keluarga gue hancur. Sekarang gue harus jadi gembel di negeri orang. Ya, habis. Mana ini sisa terakhir lagi. Lo nggak apa-apa? Wah, ganteng banget. Matanya bersinar, bibirnya tipis.
tipis, hidungnya mancung, mukanya kecil. Oh, I like it. Wah, ada lampu hidup. Kecil banget. Kok bisa nyala ya? Lo ngapain? Mereka lagi meeting. Lihat, yang itu kayaknya ketuanya deh. Lo mabuk parah ternyata. Gue gak mabuk. Itu apa namanya kalau bukan mabuk? Kenapa sih gue cantik? Kenapa sih gue harus lucu dan imut? Kenapa? Kalau gue jadi kunang-kunang, gue tetap cantik gak? Enggak, malah serem. Ih, sakit. Ini udah malam, sebaiknya lu pulang. Kenapa nggak mau pulang? Gue gak punya rumah. Masa sih? Gue lihat penampilan lu nggak gembel-gembel amat. Gue kaya tahu. Ya terus kenapa bilang nggak punya rumah? Kalau gue ceritain sekarang, mungkin selesai minggu depan. Lo mau dengerin emangnya? Ogah. Tuh kan, nah udahlah, manusia ribet, mending jadi kunang-kunang. Aduh, makin ngawur nih orang. Lu ikut gue sekarang. Kemana? Ikut aja. Lo mau nyulik gue ya? Mana ada. Lagian ngapain juga gue nyulik lo? Gue dijual aku tahu. Emang bakal ada yang mau? Ya pasti ada lah. Lo aja ragu. Ih, nyebelin banget sih. Udah, ayo buruan ikut. Gak mau. Dibawa ribet, ditinggalin gue nggak tega. Ih, lepasin gue. Tolong, gue diculik, tolong. Zi, kamu ini kenapa sih tiap hari jahilin adik kamu? Mana ada sih jahilin dia, Mi? Benci banget ya, udah salah gak mau ngaku. Minta maaf sekarang atau mami gak kasih uang jajan. Ah, nggak asik mainnya ngangkat uang jajan. Ya udah minta maaf. Iya, minta maaf, Princess. Gak mau maafin. Tuh kan, Mi, dia juga rese. Sazia, udah minta maaf. Masa kamu gitu? Kesel banget, Mami. Aku lagi ngerjain tugas loh. Sekarang jadi males kan? Itu sih akal-akalanmu aja. Iya, dimaafin. Tapi ada syaratnya. Lihat tuh, melunjak kan, Mi? Ya udah kalau nggak mau dimaafin. Iya, cepet. Apa syaratnya? Beliin tiket konser Brian. Gak ngotak lu. Yang lain. Mau itu titik. Gak mau ya udah, gak usah dimaafin. Astaga, anak-anak ini. Tahu Kenapa lagi sayang? Tahu tuh anak-anakmu berantem terus, pusing aku. Aduh, ini anak dua kenapa sih? Pokoknya Sazia mau maafin Aa kalau dibeliin tiket konser Brian. Kan kamu bisa pesen lewat online. Gak bisa papi, tiketnya habis, jadi harus beli offline. Ya udah Zi, beliin aja. Kamu kan juga salah sama Sazia. Tapi papi, Udah, sekarang papi mau minta tolong buat ambilin dokumen di rumah Pak Ian. tumben Pak Ian sendiri nggak kesini. Pokoknya ambilin, Akala masuk rumah sakit. Tapi papi butuh buat dikerjain sekarang. Hah? Akala masuk rumah sakit? Iya, tadi pagi. Oh alah, pantesan tadi gak masuk. Besok kamu sama Razelin jenguk ke sana ya. Oke papi. Ya udah, saya berangkat dulu. Pakai mobil di luar gerimis. Siap Baginda Raja. Capek ya sayang. Mima, iya nih mah, seharian gak selesai. Bingung banget cari siswa yang mau ditukar. Dikasih yang pintar, bentar lagi ada olimpiade. Dikasih yang kurang, takut ngecewain. Menurut Mima, kamu bisa kerjasama dengan sekolah yang bersangkutan untuk mencoba mantau anak yang kamu pilih. Dan sebaiknya emang yang pintar. Selain mereka juga bisa ngertiin, mereka juga bakal bisa ngelakuin yang terbaik. Tapi, kalau di sekolah barunya lebih unggul pelajaran, dan ternyata dari sekolah kita telat, Yunita takut kalau mereka malah mengejar dan akhirnya lupa tujuan mereka. Kendalikan pikiran kamu sayang. Mima yakin semua akan berjalan dengan baik. Mima percaya kamu bisa melakukan yang terbaik untuk mereka. Mima.
Makasih ya, selalu ada buat Yunita dan selalu menenangkan Yunita. Yunita nggak salah pilih ibu kayak Mima. Al nelpon mah, Coba angkat. tumben malam-malam gini. Halo, Halo Ci, Assalamualaikum. waalaikumsalam. Tumben adik Cici telepon. Ada apa Al? Mima sibuk ya Ci? Al beberapa kali nelpon Mima, kok nggak diangkat? Enggak, ini ada di sini. Handphone Mima ditaruh di kamar, sayang. Ada apa? Ceritanya panjang, Ma. Singkatnya, Al mau titip cewek. Loh, cewek? Siapa? Tenang, tenang. Ini tidak seperti yang Mima pikirkan. Nanti di rumah Al ceritakan. Astaga. Ya udah, sekarang kamu di mana? Masih di bengkel, Ma. Mobil Al tadi keserempet. Cuman Al nggak apa-apa. Syukurlah. Ya udah, Mima tunggu ya, sayang. Ya udah, Al tutup teleponnya. Makasih ya Mima. Makasih ya Cici. Sama-sama. Ada apa mah? Katanya Al mau nitip cewek. Loh, siapa? Kaget kan? Mima juga kaget. Tapi katanya nanti dia ceritain di sini. Ada aja. Ya udah, Mima mau siapin dulu kamar ya. Oh, oke Mima. Tumben Tuan Zi yang ambil. Biasanya Tuan Fayel. Abang lagi sibuk, Bi. Jadi aku yang ambil. Oh gitu. Yakin Tuan Zi nggak akan masuk dan minum dulu? Gak usah lah, Bi. Takut disangka macam-macam. Astaga, Tuan. Dasar ya Tuan ini. Mana ada anak muda kayak Tuan mau sama nenek-nenek. Bi, cinta nggak memandang umur. Lagian umur hanyalah angka. Udah ah, Tuan Zi ini lucu banget. Kalau gitu ya udah ya, Bi. Ci pulang dulu. Papi soalnya butuh banget dokumen ini. Oh iya Tuan. Makasih ya udah hibur bibi yang lagi panik. Aman, Bi. Si yakin akalnya sehat lagi. Amin. Oke, Bi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Akhirnya lo datang juga. Puas lo ada yang nolongin, ha? Halo, layanan darurat kepolisian. Ada yang bisa kami bantu? Halo, kami mendengar panggilan Anda. Tolong bicara, apa ada keadaan darurat? Jika Anda tidak bisa bicara, buat suara apa saja. Ketuk meja atau jawab pelan. Berani-beraninya lo mau laporin gue ke polisi. Gue minta maaf, Gio. Gue janji gak akan ngulangin lagi. Halah, lo mau jeblosin gue ke penjara biar lo bebas kan? Emang anjing lo ya? Sekarang Vio pergi. Gue mohon pergi, Vio. Sekarang. Oh ya, dasar cewek murahan berani-beraninya nyakitin gue. Van, lo gak apa-apa kan? Gue gak apa-apa. Tapi dia mati, Vio. Apa? Dia udah gak bernafas. Gak mungkin. Gue cuman pukul kepalanya. Tapi dia keluar banyak darah, Vio. Gimana ini, Van? Lo tenang, anggap semua ini nggak terjadi. Gue yang lakuin ini. Lo pergi dari sini sekarang. Enggak, gue gak mau. Ini salah gue, Van. Dia mati karena gue. Please, dengerin gue kali ini. Lo harus pergi dari sini demi gue. Tapi Van, gue gak bisa. Gue mohon, kali ini aja, please. Komandan, terkait panggilan darurat yang masuk pukul 20.23, sampai sekarang nomor pelapor belum bisa dihubungi kembali. Sudah dilakukan callback. Sudah 3 kali percobaan dan terakhir malah tidak aktif. Isi panggilannya seperti apa? Sambungan sempat terbuka beberapa detik, tetapi tidak ada percakapan yang jelas. Lokasi terdeteksi. Perumahan Grand Sentosa Blok E12. Ya sudah, kita tindak lanjuti. Kalau memang tidak ada kejadian, setidaknya situasi bisa dipastikan aman. Hubungi unit patroli terdekat. Lakukan pengecekan ke lokasi dan laporkan perkembangan di lapangan.
Siap, Komandan. Bejir lah, hujannya malah nambah gede. Itu orang gila apa waras ya? Hujan gini diem di pinggir jalan. Loh, bukannya cewek itu... Nangis di bawah hujan ternyata lagi tren di kalangan remaja ya? Ya tahu hujan itu menyenangkan, tapi ya harus lihat waktu. Ini udah malam, kalau terus kena hujan lo bisa sak. Loh, hei bangun, hei bangun. Demam? Waduh, bahaya ini. Jadwal dimajuin, konser tinggal 3 hari lagi. 3 hari lagi, selalu itu yang lo bilang. Ini konser, Brian. Banyak pihak yang terlibat. Kita nggak bisa main-main. Cita atau gue? Brian, Gue ini manusia bang, bukan mesin. dengerin gue. Habis konser ini, lo bisa istirahat. Gue janji. Janji? Itu yang lo bilang bulan lalu, bulan sebelumnya, dan sebelumnya lagi. Iya, gue tahu dan gue minta maaf. Tapi situasi bisa berubah kapan aja tanpa kita tahu. Dan kita harus menyesuaikan. Halah, yang berubah itu cuma alasan lo. Gue capek terus berharap sama janji yang gak pernah kejadian. Ini buat kebaikan lo, Brian. Kalau ini buat kebaikan gue, kasih gue libur. Iya, gue kasih. Tapi habis konser yang di Bandung. Kalau lo ingkar lagi, gue bakal nekat. Dulu gue jalan sendiri, gelap nutupin hati ini. Banyak datang lalu pergi, gak ada yang stay di sini. Sampai lo muncul tiba-tiba, senyum kecil bikin beda. Semua noise hilang seketika, yeah you changing my world. Dan sekarang, ku gak mau jauh lagi tiap malam. Nama lo di kepala ini, you know, ku enjak pelan-pelan. No lie, lo bikin gue nyaman. Kamu yang ku cari. Ih, ganteng banget sih. 3 hari lagi konser, 3 hari lagi. Sedangkan tiket gue aja masih gaib. Kenapa sih pandemi ini isinya tangan dewa semua? Baru buka war langsung habis. Gue tuh udah ngebayangin banget nonton sambil teriak, terus lihat muka handsome dia secara langsung. Tolong ya, minimal kasih gue keberuntungan kali ini. Udah tiap hari loh lihat dia streaming. Pih, Kana gimana? Ke kamarnya barusan. Pasti nonton drakor lagi. Gak apa-apa sayang, kan belajarnya udah. Kamu beneran izinin dia nonton konser? Sekali-kali sayang, kasihan selama ini dia nonton di layar terus. Tapi aku khawatir loh, biasanya kan kalau tempat konser gitu banyak orang dan mereka deketan gitu. Ih, nggak bisa bayangin deh. VIP dong sayang. Ih, kok VIP sih? Kamu nggak ngeh emang kalau tiketnya habis dalam hitungan menit? Kalau gitu berarti kemungkinan kecil dapet yang VIP. Loh, iya kah? Aku baru tahu loh. Terus gimana? Ya kalau bisa nggak usah diizinin. Tapi kasihan lo sayang, dia fansnya si Brian itu udah dari lama. Sekarang lagi ada kesempatan dia konser di kota ini. Ya udahlah, terserah kamu aja. Atau aku undang sendiri aja ya si Brian itu. Mulai. Enggak, aku nggak setuju. Ya udah deh, gimana ntar aja. Soalnya aku nggak mau bikin sedih Kane. Sayang, siapa gadis ini? Al juga nggak tahu mah. Loh, Gini mak, tadi Al lagi cari makan, terus lihat cewek ini lagi mabuk dan hampir jatuh. Ini kan udah malam, Al nggak tega lihat cewek sendirian di jam segini. tapi kan kamu nggak kenal gadis ini siapa. Ya emang sih ma,
Tapi dari Al perhatiin, kayaknya nih orang lagi kesusahan. Di sepanjang perjalanan dia cerita semuanya, tapi Al nggak paham maksud dia. Jadi Al mohon sama Mima buat jagain cewek ini. Kalau udah sadar suruh dia pergi. Yang penting nggak keluar pas jam malam. Emang ya, kamu tuh paling peka di antara yang lain. Tapi sayang, kenapa nggak dibawa ke rumah mami sama papi aja? Ribet mah, Yupi nanti jahilin cewek ini. Ah, iya lupa. Ya udah, Al pulang dulu ya Ma. Mami dari tadi nelpon. Oh iya sayang, hati-hati ya. Apa mereka sudah menikah? Atau hanya mempunyai hubungan tanpa ikatan? Badannya penuh dengan lebam. Gue yakin ini bukan KDRT biasa. Halo Mi, Sayang, kamu di mana? di rumah sakit Mi. Astagfirullah, kamu kenapa sayang? Kecelakaan atau gimana? Enggak, aman aja kok Mi, tenang. Ini tadi sih nemu temen si pingsan di jalan, jadi bawa ke sini. Ya Allah, mami kaget sayang, kirain kamu yang masuk rumah sakit. Aman Mi, sehat walafiat. Ya udah, kamu cepetan pulang. Kata papi dokumen yang kamu bawa sekarang mau ditinjau ulang. Tapi Mi, temen si gimana? Emang di situ nggak ada keluarganya? Nggak ada Mi. Waduh, kasihan juga ya. Kamu masukin temenmu ke ruang VIP kan? Iya Mi. Oh ya udah, kalau gitu minta buat suster buat temenin temenmu. Kamu pulang sekarang. Oh, oke Mi. Cepet ya, papi udah nungguin. Tapi stay safe. Siap Bunda Hara. Gue tinggal dulu ya. Semoga lo cepat sadar dan membaik. Besok pagi gue datang lagi ke sini. Alhamdulillah, Anda sudah sadar. Saya di mana? Anda ada di rumah sakit Sakura. Rumah sakit? Kenapa saya ada di sini? Siapa yang bawa saya? Semalam, Anda diantar Tuan Zairan. Tuan Zairan? Betul, Nona? Ada sofa dan gue sendirian di sini. Sus, apa ini kamar VIP? Betul, Nona. Nona tidak perlu khawatir. Semua biaya sudah ditanggung. Sudah ditanggung. Jadi saya dirawat di sini semalam tidak perlu membayar. Betul, Nona. Apa Nona sudah membaik? Ah, sudah Sus. Karena Nona sudah bangun, saya akan panggil dokter sebentar ya. Baik, Sus. Zairan, siapa dia? Pemirsa, seorang pria ditemukan tewas di sebuah kosan. Polisi telah mengamankan seorang wanita yang diduga sebagai pelaku. Wanita tersebut diketahui sedang dalam kondisi hamil besar dan mengaku korban adalah suaminya. Pelaku saat ini telah dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Motif sementara diduga Gak mungkin. Itu salah gue. Gue harus ke kantor polisi sekarang. Gue ke rumah sakit dulu bentar. Bawain tas gue di base camp. Oke. Loh, mana dia? Sos? Iya, Tuan. Perempuan di kamar VIP nomor 9, kemana dia? Ada kok, Tuan. Beliau baru sadar barusan. Nggak ada, Sos. Masa, Tuan? Beliau masih belum bisa bergerak. Apa sedang ke kamar mandi? Coba cek CCTV. Baik, Tuan. Tuan, sepertinya gadis itu pergi. Bentar, Sos. Itu kan saya. Jadi tadi dia lari lewatin saya? Sepertinya, iya, Tuan. Aduh, apa suster tahu namanya? Tidak, Tuan. Setelah sadar, saya kira dia tidak akan pergi. Karena tadi saya langsung memanggil dokter. Baiklah, kalau gitu terima kasih ya, Sus. Sayang, jam tangan punyaku yang hitam hadiah ulang tahun dari kamu di mana ya? Habis kamu pakai ditaruh di mana? Ya aku simpan di tempat biasa lah sayang. Ya berarti ada di tempatnya. Gak ada loh, makanya aku tanya. Nah, kan cukup galau-galau lagi.
Astaga Yupi, itu jam tangan papi. Kenapa dijadikan kalung si kuda? Oh, ini. Yupi udah minta Mami beliin kalung di sekolah, tapi Mami lupa. Dan Yupi sudah janji mau bikin si kuda jadi estetik. Ya terus kenapa harus jam tangan papi, nak? Biar bagus, Papi. Lihat si kuda jadi tampan kan? Lepasin jam tangannya, nanti Mami nggak lupa lagi deh buat beliin kalung si kuda. Itu jam tangan yang Mami beliin buat Papi, Yupi. Kalian ini ada-ada saja. Yang ada juga dia yang ada-ada aja ya sayang. Kuda, maafin mereka ya. Mereka merampas barang kamu. Padahal kamu sudah tampan pakai ini. Nih. Jam tanganku. Astaga Yupi, jam tangan Papi jadi rusak. Kenapa harus digunting? Kepanjangan, Mami. Ujungnya jadi berdiri. Aduh, kamu ya. Sakit, Mami. Fix, dia anak terakhir. Gak mau nambah gue.